Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Dan pada hari ini, mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang dapat mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan. Sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati, atau orang yang tertumpah maninya, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap, yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenajisan apapun ia menjadi najis. Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya. Karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu, akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus. Demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan dan ia tidak mempunyai anak dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Tetapi setiap orang awam janganlah memakannya. Apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel masalah yang harus ditebus apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya
dan kepada semua orang Israel, dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan nasar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan kepada mereka kepada Tuhan sebagai kurban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba, atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan kurban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus atau sebagai kurban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka kurban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai kurban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkan sebagai kurban sukarela. Tetapi sebagai kurban nasar Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu. Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direnggut atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing, janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu, karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal 7 hari lamanya dengan induknya. Tetapi sejak hari ke-8 dan seterusnya, Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa kurban api-apian baginya. Seekor lembu atau kambing atau domba, janganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya pada 1 hari juga. Dan apabila kamu menyembelih kurban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Pada hari itu juga, kurban itu harus dimakan. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi. Akulah Tuhan. Dengan demikian, kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kurban persembahan, itu ternyata berbicara tentang Tuhan, umat yang memberi, persembahan itu sendiri, dan imam-imam atau orang-orang Lewi yang bertugas mengurus persembahan. Tuhan adalah yang telah menguduskan umat Tuhan, yang telah memilih orang Israel menjadi umatnya. Umat Israel adalah umat yang telah dikhususkan atau dikuduskan oleh Tuhan.
sehingga dalam memberi persembahan harus mempersiapkan diri dengan baik. Sedangkan persembahan itu sendiri harus diberikan yang terbaik, tidak bercacat atau bercela dalam teks. Demikian juga menyangkut tentang imam atau orang-orang Lewi yang bertugas mengurus persembahan. Mereka harus menjaga sikap dan perilaku mereka dalam mengelola atau mengatur persembahan agar tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ada satu nilai yang ada di semua aspek, yaitu kekudusan atau kudus, kados, atau yang dikhususkan. Oleh karena itu, persembahan itu berkaitan dengan Tuhan yang kudus dan yang telah menguduskan, umat yang telah dikuduskan, dan persembahan yang dikuduskan, serta imam atau orang-orang yang mengaturnya juga harus bersikap benar atau kudus. Dengan demikian, ketika umat mempersembahkan pada Tuhan, motivasinya adalah karena Tuhan yang telah mengkuduskan umatnya. Kedua, umat harus mempersiapkan dengan benar dalam memberikan kurban persembahan. Persembahan yang diberikan juga harus diberikan atau kurban persembahan yang terbaik atau yang telah dikhususkan untuk dipersembahkan. Pengelolaan kurban persembahan juga harus benar dan bertanggung jawab. Ternyata hal-hal inilah yang Tuhan kehendaki agar umat Tuhan boleh tetap memuliakan Tuhan terkait dengan kurban persembahan yang dilakukan. Kiranya kita bisa belajar bahwa bagaimana motivasi, bagaimana kita memberi, dan apa yang kita beri, dan ketika kita diberikan kepercayaan untuk mengelola yang disebut dengan persembahan, supaya semua kita di bagian masing-masing boleh melakukannya dengan benar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang telah menguduskan kami, ajarkan kepada kami untuk terus belajar mempersembahkan yang terbaik secara khusus kepada Engkau. Demikian juga Engkau kiranya menolong setiap orang yang dipercaya dalam mengelola persembahan agar mereka menjaga sikap, perilaku, dan batin mereka agar bertanggung jawab atas setiap pengelolaan persembahan yang Tuhan percayakan. Dengan demikian, persembahan umat sungguh-sungguh boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.